Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa materi yang ada di kelas 8. Oke, mulai dari yang pertama atau bab 1 itu tentang sistem gerak manusia. Oke, bisa kalian lihat di gambar di layar ini ada seorang yang sedang berlari. Tentu saat kita melakukan aktivitas lari atau aktivitas olahraga, ini semua bagian pada tubuh kita akan bergerak. Nah, kira-kira bagaimana kita ini bisa bergerak atau kita bisa menggerakkan seluruh tulang atau seluruh rangka atau seluruh otot yang ada pada tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi, kira-kira apa penyebabnya sehingga tubuh manusia itu dapat bergerak. Oke, kita lihat peta konsepnya. Nah, sistem gerak manusia itu bisa kita kategorikan kepada dua golongan. Yang pertama adalah sistem gerak pasif. Ini terbagi 3, yaitu ada tulang, kemudian rangka, dan juga sendi. Nah, tulang itu menurut jenisnya ada 2, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan untuk menurut sifat metriknya itu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, kemudian menurut bentuk, bentuknya ini ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Oke, kemudian untuk rangka ini juga terbagi 3. Ada aksial, yaitu meliputi tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, dan tulang rusuk. Sedangkan aspendikular atas itu termasuk gelang bahu dan tulang tangan. Nah, ini maksudnya bagian tubuh bagian atas. Kemudian aspendikular bawah atau tubuh bagian bawah itu meliputi gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian yang ketiga ada sendi. Sendi ini ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Nah, ini seringkali anak-anak sudah pernah mendengar ya, ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, itu tadi untuk alat gerak pasif. Nah, sekarang untuk alat gerak aktif ini adalah otot. Nah, otot terbagi menjadi 3. Ada otot lurik, kemudian otot polos, dan otot jantung. Kemudian untuk sifat kerjanya itu ada antagonis dan sinergis. Oke, kemudian nah ini, tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Nah, sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Oke. Nah, apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Nah, bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak? Oke, nah ini ada gambar lagi. Nah, ini adalah seorang yang sedang bermain sepak bola ya. Nah, ini tentu orang-orang yang dalam kesehariannya dia beraktivitas sebagai atlet, tentu dia menggunakan penuh kekuatan otot dan kekuatan tulangnya. Nah, oleh karena itu mereka menjaga agar otot dan tulangnya tetap dalam kondisi fit. Nah, bagaimana kalau otot dan tulangnya rusak? Apakah terganggu pergerakannya? Nah, kan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu tentang tulang. Nah, tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, berdasarkan jenisnya ada 2 macam tulang, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Oke, ini ada gambar rangka tubuh manusia. Nah, yang terdiri atas berbagai macam tulang-tulang. Nah, berbagai macam jenis tulang.
Oke. Nah, tulang. Ini ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu contohnya ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kemudian untuk tulang keras itu merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Oke, kemudian nah ini tulang keras di dalam saluran Havers namanya terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Nah, tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havers melalui kanalikuli. Nah, ini saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Nah, itu disalurkan melalui kanalikuli ini. Nah, saluran Havers, lingkaran sel, dan lingkaran metrik tulang keras membeku. Saluran Havers, lingkaran sel, dan lingkaran metrik tulang keras membentuk sistem Havers. Nah, di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning atau berfungsi untuk penimbunan lemak. Nah, atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, oke, ini adalah gambar tulang keras. Nah, ini ada osteon ya, saluran Havers. Ada kanalikuli, ini salurannya. Oke, selanjutnya, nah, berdasarkan sifat metriknya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Nah, tulang kompak itu metriknya padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Oke, kemudian untuk tulang spons itu metriknya berongga. Contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Oke, ini ada gambarnya, ini ada contohnya. Oke, kemudian tulang pipa, nah, berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafis atau bagian tengah yang terdiri atas tulang kompak. Ini di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Kemudian epifis atau kedua ujung terdiri atas tulang spons. Kemudian ada cakra epifise, cakra epifis. Nah, antara epifis dan diafis. Contohnya ada tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Nah, ini gambarnya. Ini ya, yang ujung ini atas dan bawah ini epifis, yang tengah ada diafis. Kemudian tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Ini contohnya ada di tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Oke, kemudian tulang pendek berbentuk silindris. Contohnya di pergelangan kaki dan tangan. Oke, ini gambarnya, ini yang A, tulang pipih ya. Ini ada di tulang belikat. Kemudian yang B ini tulang pendek ada di pergelangan tangan. Oke, kemudian tulang keras tak beraturan. Ini berbentuk tidak beraturan, contohnya ada di wajah dan tulang belakang. Nah, ini gambarnya. Ini yang ada di tulang belakang. Kemudian pembentukan tulang. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Nah, di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Nah, osteoblas ini membentuk osteosit konsentris. Kemudian osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi metrik tulang keras. Nah,
Selanjutnya metrik terisi kalsium dan fosfat sehingga metrik tulang bisa mengeras. Kemudian yang B, susunan rangka tubuh manusia. Nah, fungsi rangka tubuh itu yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, ketiga tempat melekatnya otot, keempat tempat penyimpanan mineral, dan yang kelima tempat menyimpan energi. Kemudian rangka manusia itu terbagi menjadi 3 bagian: rangka aksial, rangka apendikular atas, dan rangka apendikular bawah. Rangka aksial yang pertama tulang tengkorak terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan telinga. Ini gambarnya. Ya, tulang tempurung kepala ya, mulai dari tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak. Kemudian di depan ada tulang wajah, ya, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, lidah. Nah, kemudian yang kedua, ini tulang belakang atau vertebra ini berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini gambarnya. Ini dari atas. Ini ada 7 tulang leher, ini dari atas. Kemudian yang tengah ini ada 12 ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu ya. Kemudian 4 ruas tulang ekor, ini juga menyatu. Kemudian ketiga, tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costae. Ini bersama-sama menjadi pelindung organ di dada. Itu di dalamnya ada paru-paru dan jantung. Tulang dada atau sternum dan tulang rusuk itu terdiri atas bagian hulu atau manubrium, ini melekat tulang selangka. Kemudian bagian badan atau gladiolus melekat tulang rusuk sejati. Terus ada taju pedang atau xiphoid. Nah, yang selanjutnya tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kita lihat gambarnya. Oke, ini ya yang tulang dada, ada hulu, badan, dan taju pedang. Ini yang depan ini. Oke, kemudian tulang rusuknya ini ada 7 pasang rusuk sejati yang atas, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang di bawah. Oke, kemudian ini rangka apendikular atas atau bagian tubuh yang sebelah atas atau bagian atas, terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu atau pectoral girdle terdiri atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Kemudian tulang tangan itu terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Oke, ini ya. Ini tadi ya. Ini bagian atau ini satu tangan ya. Jadi kalau misalkan di manusia kan nanti ada 2 pasang. Nah, ini
tulang selangka bagian atas, terus tulang belikat, terus lengan atas. Ini ada tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, ini di bagian tangan itu di atas tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Oke. Kemudian yang apa yang di kular bawah itu terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul itu terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Oke, ini gambarnya. Ya, tulang usus, kemaluan, tulang duduk, tulang paha. Nah, ini bagian bawah yang kaki itu ada tulang lutut, tulang kering, tulang betis. Kemudian pergelangan kaki, ya, ada tulang jari dan telapak kaki. Oke, kemudian yang C, hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang ini bisa disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Nah, kedua ujung tulang dan kartilago dibungkus membran sinovial. Ini yang menghasilkan minyak sinovial. Nah, fungsinya untuk pelumas tulang. Nah, kemudian struktur sendi. Ini ada tulang, terus tulang, ya. Kemudian di tengahnya itu ada tulang rawan, terus dilapisi oleh mangkok sendi. Nah, di dalamnya ini ada cairan tadi, cairan sinovial yang fungsinya sebagai pelumas sendi. Oke. Sendi yang pertama yaitu sendi mati atau sinartosis. Ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya yaitu pada hubungan tulang antar tulang di tengkorak. Kemudian sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan tetapi terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Oke. Selanjutnya ini ada sendi gerak. Ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Nah, tulang dapat bergerak bebas. Nah, tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi. Nah, bonggol sendiri masuk ke dalam mangkok sendi. Nah, pembungkus sendi ini dinamakan ligamen yang membungkus bonggol dan mangkok. Kemudian ada juga cairan sendi yaitu cairan sinovial yang fungsinya untuk melumasi sendi. Nah, ada 4 macam sendi gerak yaitu sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Oke, ini ya contohnya ya pada tangan ini ya, antara lengan atas dan tulang pengumpil dan hasta. Oke. Kemudian yang kedua ada sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Nah, ini sendi peluru. Ada pada lengan atas dan juga di kaki ini. Kemudian sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos 2. Oke. Ini ada pada ibu jari. Kemudian sendi putar,
ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya sehingga memungkinkan gerakan memutar. Kemudian yang D, otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Nah, ciri-ciri otot: kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Ya, sudah jelas ya, jadi otot itu bisa memanjang dan bisa memendek. Jenis-jenis otot ini ada 3. Yang pertama, otot lurik, melekat pada rangka, memiliki garis gelap dan terang, yaitu aktin dan miosin, atau otot serat lintang. Nah, aktin dan miosin ini komponen yang digunakan untuk menggerakkan si otot lurik ini. Nah, bentuknya itu silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Oke, ini gambarnya ya. Nah, nukleus atau inti ini ada di bagian tepinya. Terus otot polos, nah, berinti 1, letaknya di tengah intinya. Kemudian bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contohnya organ-organ dalam tubuh, yaitu di pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Nah, itu tersusun atas otot-otot polos ini. Nah, ini gambarnya ya. Intinya ada di tengah dan kedua ujungnya berbentuk runcing, meruncing. Oke. Selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, jelas dari namanya aja otot jantung, berarti nanti letaknya ada di jantung. Nah, berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, kemudian bekerja secara otonom atau tidak sadar. Nah, ini gambarnya. Nah, otot jantung ini sama dengan otot lurik tadi ya, dia lurik-lurik, hanya saja si otot jantung ini bercabang. Nah, dia memiliki cabang dan intinya ada di tengah, jumlahnya sangat banyak. Oke, kerjanya secara tidak sadar. Nah, kita tidak bisa mengontrol kerja dari otot jantung ini. Oke. Sifat kerja otot. Nah, ini ada antagonis. Nah, kerja dua otot yang berlawanan. Jadi, yang satu kontraksi, yang satunya relaksasi. Yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi, atau membengkokkan dan meluruskan. Ini contohnya pada sendi siku dan lutut. Oke, kemudian ada abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan. Nah, ini sendi lengan atas dan sendi paha. Saat kita menggerakkan tangan ini ya, menjauhi dan mendekati badan. Kemudian yang ketiga ada pronasi dan supinasi, menelungkupkan dan menengadahkan. Contohnya membalikkan telapak tangan. Saat kalian membuka atau ini tadi ya, menelungkupkan dan menengadahkan tangan, itu berarti pronasi dan supinasi. Keempat, depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas. Ini gerakan kepala menunduk dan menengadah. Oke, ini contoh. Nah, bicep dan tricep. Nah, nih saat bicep relaksasi, di sini tricep dia akan berkontraksi. Nah, begitupun sebaliknya, saat bicep kontraksi, si tricep dia akan relaksasi. Nah, ini ya yang disebut dengan sifat otot yang antagonis atau berlawanan. Oke, selanjutnya sinergis. Nah, kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contoh, otot pronaktor teres dan pronaktor
quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Kemudian yang E, gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama atau A, skoliosis, ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Jadi nanti seperti huruf S itu ya. Terus yang kedua B, lordosis, ini tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Nah, terus kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Jadi bungkuk itu ya. Yang D, fraktura atau patah tulang. E, osteoporosis, ini tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Nah, ini biasanya terjadi pada lansia. Oke, kemudian yang F, rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Ini sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Nah, gejala ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Nah, ini adalah gambar tadi ya. Ini yang pertama atau yang paling kiri, ini ada skoliosis. Nah, tulang belakangnya dia bengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ya, jadi seperti huruf S. Terus gambar kedua ini adalah lordosis. Jadi tulang belakangnya dia maju sehingga tubuhnya ini apa istilahnya? Degek. Ya, maju ya ini ya. Kemudian yang ketiga ini kifosis. Kifosis, tulang belakangnya ini mundur sehingga posisi tubuhnya nanti akan membungkuk. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sikap duduk yang benar. Oke. Yang selanjutnya ini masih ini gangguan pada persendian. Nah, yang A, artritis eksudatif. Nah, ini radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Artritis jika radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Nah, kalau cairannya hilang berarti nanti akan terganggu ya artikulasinya. Yang C, dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukannya. Nah, karena jaringan ligamen sobek. Ini sering sekali nih ya kalau misalkan anak-anak pernah mendengar berita atlet cedera dislokasi. Nah, berarti kan dia ada pergeseran sendi. Oke. Kemudian terkilir. Nah, ini juga sering ini. Nah, terkilir atau kesleo gitu ya. Tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Nah, jadi saat terkilir itu yang berpindah atau yang cedera itu ligamennya. Yang E, ankilosis. Nah, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, ini sendinya berarti bermasalah ya, tidak bisa digerakkan. Oke, kemudian gangguan dan kelainan pada otot. Nah, yang A, atrofi. Ini otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Nah, yang B, hipertrofi, ototnya membesar. Yang C, kram atau kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Nah, ini kram ini berarti kalau misalkan anak-anak melakukan olahraga yang berat tetapi sebelumnya tidak melakukan pemanasan yang baik dan benar, itu nanti kemungkinan terjadinya kejang otot atau kram ini sangat besar karena nanti ototnya kaget kan karena melakukan aktivitas yang terlalu berat. Nah, gitu. Yang D, tetanus. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi.
Ini bakteri ya. Yang E, Myasthenia gravis, otot melemah sehingga secara bertahap menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke. Mungkin itu materi untuk sistem gerak manusia ya. Ada salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.